warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Para jamaah, bapak-bapak sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama untuk memantapkan lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kehidupan kepada kita dan sudah memberikan fasilitas kehidupan kepada kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan keseharian kita ini dengan sesuatu yang sangat membuat kita mudah untuk melaksanakan aktivitas keseharian kita. Mudah-mudahan seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan ini dapat dijadikan sebagai salah satu jalan dan juga wasilah agar kita lebih bisa lagi bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan juga kepada para keluarganya, tentunya mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab mengenai sholat. Kemarin sudah kita selesaikan tema mengenai syarat-syarat disebut ibadah sholat itu sah. Nah, syarat-syaratnya sudah. Sekarang kita akan masuk kepada bab mengenai rukun ataupun fardu-fardu yang harus disempurnakan, yang harus dilaksanakan bagi setiap orang yang ingin dan hendak melaksanakan sholat. Sebelum masuk ke fardu-fardunya, secara garis besar di dalam kitab Fiqhus Sunnah ini, Said Sabiq memberikan penjelasan mengenai kaifiyatus sholati, mengenai kaifiyat tata cara sholat secara global, secara mujmal, secara umum. Nanti kita akan bahas juga mengenai hal itu. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan pokok, para ulama menyebutkan bahwasanya yang disebut dengan as-salatu yaitu ad-du'a. Inti dari salat itu adalah doa, ataupun biasa kita pahami dengan permintaan, permohonan. Karena sejatinya jamaah sekalian, di dalam doa seluruhnya, isinya itu secara umum menggambarkan bagaimana cara seorang hamba, kita manusia, untuk meminta sesuatu kepada Rabb, kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a. Namun yang disebut dengan salat, doa bukan sembarang doa, namun tata cara dalam berdoanya itu sudah dikhususkan. Dikhususkan dengan cara apa? Ada doa-doa yang ditentukan. Enggak sembarang doa, enggak bisa pakai bahasa Indonesia. Jelas-jelas harus mengikuti apa yang dicontohkan langsung oleh Rasul SAW kepada para sahabatnya, tentunya disambungkan oleh para ulama-ulama kita, para asatid kita, sampai-sampai kita dapat melihat dan mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan mengenai sholat dari para ustadz-ustadz kita. Doanya sudah ditentukan. Dan juga tata cara seperti gerakan-gerakannya juga ini sesuatu yang memiliki kekhasan yang sudah ditentukan juga. Gak bisa seseorang sholat dengan cara sholatnya sendiri.
dia mengubah takbirnya, dia mengubah sujud rukuknya, sampai dengan salamnya dia ubah, tidak bisa. Maka dari itu inilah secara syar'i, secara syariat yang disebut dengan as-salawatul qa'imah. Secara syariat disebut solat-solat yang didirikan, yang sudah ditetapkan, solat yang 5 waktu ataupun solat-solat sunnah yang lainnya. Secara kaifiatnya sama, cuman berbeda rakaatnya. Dan juga para ulama kita menyebutkan dari kata as-salatu ini senada dan juga memiliki inti dari kata yang sama dengan silatu. Yang kita dengar ada istilah silaturahmi. Kalau dalam bahasa Arab gini nulisnya silaturahmi, bukan silaturahim. Tapi masuklah ke Indonesia sebutannya silaturahim. Nah, kata silah dalam bahasa Arab memiliki arti adalah hubungan. Silaturahmi berarti atau silaturahim itu memiliki makna hubungan kasih sayang. Nah, silatun di sini senada dengan kata sholat menandakan ketika seseorang sedang sholat. Berarti sejatinya jamaah sekalian, hakikatnya seseorang itu sedang membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sedang sholat, dia itu sedang membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat ini perkara yang sangat utama di dalam ibadah syariat Islam. Sampai-sampai dalam Al-Quran tidak kurang dari 230 ayat yang mengupas, yang membahas, yang membicarakan mengenai sholat. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu merupakan mi'rajnya. Sholat itu mi'rajnya kaum mukmin, kaum muslim. Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kejadian yang disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra mah satu perjalanan yang ditempuh pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj mah naiknya ke atas, Pak. Naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh ke Sidratil Muntaha, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya salat itu mi'rajnya kaum mukmin. Rasul bertemu dengan Allah disebut mi'raj. Nah, kaum mukmin pun bisa bertemu dengan Allah dengan mi'rajnya kaum mukmin berupa salat. Jadi salat itu adalah pertemuan kita selaku makhluk dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya jangan diartikan bertemu secara tatap muka seperti itu ya. Secara berhadapan langsung. Inilah yang menguji keimanan seorang mukmin, bagaimana caranya dia meyakini sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dia lihat, dan Allah itu adalah termasuk ke dalamnya. Jamaah pengajian rutin Masjid Mutiara. Selanjutnya Rasulullah SAW mengenai sholat sampai-sampai menyebutkan bahwasanya tidak ada pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir, melainkan dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya tos belang bentong sudah ditinggalkan, apa bedanya dengan orang-orang kafir? Istilah nak kita mah bagaikan tarasi ya. Wujudnya tarasi tapi aromanya sudah tidak ada. Karasa kumaha gitu ya. Nu disebut tarasi mah, ya, disebut bumbu dapur mah itu adalah memberikan aroma, memberikan sensasi. Sedangkan wujudnya ada tapi tidak memberikan efek dan memberikan aroma apapun ya, tidak memberikan pengaruh. Nah, maka dari itu dilihat dari sholatnya. Rasul dan para sahabatnya, Pak, kalau hendak melakukan ekspansi
ataupun hendak melakukan dakwah dengan bergeliat kepada daerah-daerah yang jauh dari kaum muslimin untuk menyebarkan Islam, mereka itu di waktu subuh itu sudah bersiap-siap untuk masuk ke satu kawasan tertentu. Dan Rasulullah SAW selalu memberikan aba-aba kepada para sahabatnya. Kayak tahan dulu lah, jangan masuk dulu, jangan gegabah. Kita dengar, kalau misalkan ada azan di waktu subuh, berarti kita memasukinya dengan cara yang damai. Mereka adalah kaum muslimin yang telah beriman kepada Allah. Tidak boleh sekali-kali menggertak, tidak boleh sekali-kali apalagi sampai memberikan ancaman dan sampai memerangi mereka. Tapi kalau tidak terdengar azan, tidak terlihat ada yang sholat, barulah mereka masuk kaum muslimin itu kepada kawasan tersebut. Untuk apa? Li'ilali kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari sholatnya, Pak. Dilihat dari sholatnya. Bahkan hadis yang sering kita dengar bahwasanya sholat itu adalah perkara utama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya, hisabnya sukses, aman sholatnya, insya Allah amalan-amalan lain pun akan terjaga seperti itu. Maka dari itu bagi seorang muslim, kita khususnya harus memperhatikan bagaimana cara sholat yang benar-benar dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tentunya melihat dari syarat, dari fardu rukunnya, termasuk dari sunnah-sunnah sholatnya. Nanti kita akan bahas. Kita lanjutkan kepada bab mengenai kaifiyatus shalah. Bagaimana kaifiat atau tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Said Sabiq menyebutkan, ja'atil ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabniyatun kaifiyatis shalah wa sifatiha. Sebetulnya Rasulullah SAW itu banyak mendatangkan hadis-hadis mengenai cara-cara untuk melaksanakan sholat, sangat banyak sekali. Wa nahnu naktafi huna bi iradi haditsaini, dan kami di sini hanya akan menyodorkan 2 hadis saja, kata Said Sabiq. Hadis yang pertama, al-awwalu min fi'lihi, dilihat dari jenis hadis perbuatan Rasulullah SAW. Karena hadis itu, Pak, ada berupa qauliyah, ucapan Nabi. Hadis pun ada berupa amalan-amalan Nabi. Dan yang ketiga, hadis itu ada berupa takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, di sini yang akan disodorkan pertama adalah dilihat dari segi apa yang langsung oleh Rasulullah SAW contohkan dari gerakan-gerakannya. Wathani, dan hadis yang kedua min qaulihi, dari ucapan yang Nabi SAW gambarkan mengenai tata cara sholat. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Ghanam anna Aba Malik al-Ash'ari jama'a qaumahu, digambarkan bahwasannya ada seorang sahabat yang bernama Abu Malik al-Ash'ari. Para ahli sejarah menuliskan bahwasanya Abu Malik ini adalah seorang ketua dari kabilah Al-Ash'ari yang ada di Yaman. Di Yaman itu ada suku yang paling terkenal. Kalau di Jawa misalkan ada suku Sunda lah, seperti itu. Ini Al-Ash'ari namanya, yang paling terkenal di sana. Pemimpinnya adalah Abu Malik. Abu Malik ini mendengar kisah datangnya Rasulullah SAW, sehingga dia datang ke Madinah bersaksi dan juga masuk Islam. Pulang ke negerinya, ke Yaman, beliau mengajarkan tata cara sholat kepada kaumnya. Ya ma'syarul asy'ariyin, ijtami'u wajmi'u nisa'akum wa abna'akum u'allimukum salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei kaumku, kaum Asy'ari kadari ngararempol sadayana, ajakan istri-istrimu, ajak juga anak-anakmu seluruhnya untuk berkumpul di sini. Saya akan mengajarkan kepada engkau apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tata cara sholatnya. Maka Abu Musa al-Ash'ari di situ mengajarkan dari awal cara berwudu, diajarkan satu persatu. Mereka melihat melingkari Abu Malik al-Ash'ari. Setelah wudunya selesai dengan seperti yang wudu kita lakukan, setelah itu langsung masuk ke masjid, langsung dibikin saf. Saf pertama khusus bagi para sesepuh, orang dewasa. Ke belakangnya orang-orang yang masih belia, anak-anak kecil, laki-laki. Turun ke belakang, para perempuan ummahat berkumpul seluruhnya membuat satu saf.
Di situ Abu Malik Al-Asy'ari mengajarkan mengenai azan, mengajarkan mengenai qomat seperti yang dilakukan oleh kita sekarang ini. Selanjutnya melakukan tata cara salat. Diawali dengan takbiratul ihram. Dan segala hal yang kita laksanakan dalam salat tidak ada bedanya. Ketika sujud membaca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi 3 marrat, 3 kali bacaannya. Sama seperti apa yang kita lakukan dalam sholat kita. Abu Malik Al-Asy'ari, setelah selesai sholatnya 2 rakaat, menghadaplah Abu Malik Al-Asy'ari kepada kaumnya. Ketika menghadap, Abu Musa Al-Asy'ari menyebutkan, inilah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nuku abdi dilakukan dia persis, nggak ada bedanya dengan Rasul. Bahkan Rasulullah SAW memberikan sabdanya ketika aku sedang di Madinah. Setelah sholat, Rasulullah SAW memberikan satu nubuat kepada para sahabatnya. Apa isi dari hadis Nabi SAW? Kata Nabi, wahai para sahabat, apakah engkau mengetahui bahwasanya nanti ada di antara para nabi, para syuhada yang mereka tuh iri terhadap sekelompok manusia yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka orang biasa. Nah, ketika Abu Malik Al-Asy'ari menyebutkan ini, sontak kaumnya itu sangat penasaran. Emang ada yang dapat membuat nabi dan juga orang-orang yang syahid mereka itu iri terhadap orang biasa? Interested lah gitu ya. Akhirnya bertanya, emang benar ini? Benar. Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadisnya, orang yang disebutkan dan mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang berasal dari suku yang berbeda-beda. Tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki hubungan nasab. Tidak ada di antara mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan apapun, namun mereka saling menyayangi dan mencintai. Bahkan mereka tidak segan untuk berpelukan dan bermusafahah dan berjabat tangan di antara mereka. Inti dari hadis Nabi SAW ini adalah apa? Setelah sholat itu adalah hubungan yang dibangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu hal yang prinsip yang harus kita lakukan. Di samping itu ada keutamaan bagi orang-orang yang membangun hubungan baik dengan sesama manusia juga. Dan digambarkan oleh Rasulullah SAW, mereka itu adalah orang yang mendapatkan qarrabahullah, mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai nanti di hari kiamat Allah akan siapkan bagi orang-orang ini mimbar yang terbuat dari nurnya Allah Subhanahu, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan dudukkan mereka itu di atas mimbar tersebut, sehingga orang-orang yang berada di situ keheranan, saha orang ieu teh saha? Padahal sanes Nabi, padahal bukan orang yang mati syahid, tapi mereka mendapatkan kenikmatan yang begitu sempurna. Nah, ini pun salah satu hal yang bisa kita raih jemaah sekalian. Kita bukan Nabi. Asa-asa nama untuk mendapatkan syahid berat. Tapi masih ada pintu yang dapat kita usahakan untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam Al-Isra wal Mi'raj, di situ para ulama memberikan filosofi. Yang namanya Al-Isra, perjalanan yang dibangun itu datar. Ari datar teh vertikal atau horizontal kan? Vertikal. Nah, pokoknya mah hubungan yang lurus. Datar. Nah, itu Al-Isra. Kalaupun Mi'raj itu adalah hubungan yang dilakukan dari bawah ke atas. Menunjukkan apa? Dua-duanya ini dilakukan oleh Nabi SAW. Hubungan antara manusia itu baik, diberikan haknya, dan hubungan kepada Allah pun diberikan haknya. Itulah yang harus kita lakukan. Memperingati Isra wal Mi'raj itu bukan hanya memperingati mengenai salatnya saja, walaupun itu yang utama. Tapi dilihat dari segi filosofis itu, maka kita harus membangun hubungan yang baik antar manusia, dan juga jangan lupa untuk membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan istilah menjadi orang yang soleh. Orang soleh itu bukan hanya urusan dengan Allah beres. Sanes nganungkul ngadekul di masjid, terus-terusan dikir, doa, baca Quran segala macam.
Tapi lebih dari itu, dia memberikan efek dan dampak baik kepada lingkungannya. Memiliki hubungan baik dalam bermasyarakat dan bersosial. Itulah yang harus kita usahakan bersama-sama jemaah sekalian. Itu merupakan hadis yang pertama, berupa gerakan contoh langsung yang diajarkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari kepada kaumnya, berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, ini hadis yang cukup populer. Periwayatan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dakhala rajulun al-masjidah, telah masuk seorang laki-laki ke dalam masjid. Fasalla, maka dia langsung melaksanakan sholat di situ teh Pak. Kemudian thumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berada di situ. Yusallim, dia memberikan salam, faradda alaihi, dan Nabi pun membalas dan menjawab salamnya. Tapi apa yang terjadi setelah itu jamaah sekalian? Nabi sontak langsung berkata kepada orang itu, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi salatmu itu, ulangi. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau itu belum salat. Padahal dia ketika masuk masjid udah salat. Orang yang melaksanakan salatnya bingung, tapi mendengar perintah dari Nabi, ya gimana lagi, taat saja udah. Akhirnya dia berwudu lagi, salat lagi. Kedua kalinya masih tetap irji, ulangi salatnya. Fa innaka lam tusalli, kata Nabi, sungguh engkau itu belum salat, padahal udah salat. Sampai 3 kali jamaah sekalian, seorang laki-laki ini mengulangi salatnya. Sampai-sampai entos capek anjeunna teh, bingung. Kunaon Nabi teh sampai-sampai miwarang uih-hande salatnya. Maka seorang laki-laki ini bertanya kepada Nabi, "Wallazi ba'atsaka bil haqq." Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. "Ma ahsanu ghairi hadza fa'allimni." Aku sudah melakukan salat yang terbaik. Tos nupang saena ieu teh panghadena. Kunaon diulang-ulangi deui, fa'allimni, maka ajarilah aku mengenai salat. Kata seorang laki-laki ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fa'asbighil wudu." Ketika engkau berdiri hendak melaksanakan sholat, maka yang pertama itu harus menyempurnakan wudu dulu. Setelah itu, fakabbir, ketika engkau telah selesai, engkau menghadap kiblat, fakabbir, maka hendaklah untuk bertakbir. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian setelah bertakbir baca Al-Fatihah, dan setelah itu baca surat yang gampang untuk dibaca olehmu. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian setelah itu engkau ruku, dan dalam ruku harus mutmainnan, harus tumakninah dalam rukunya. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Setelah ruku hendaklah kamu beriktidal kembali untuk dalam posisi yang tegap sampai benar-benar tegap. Kemudian tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Setelah itu hendaklah engkau untuk sujud. Diajarkan oleh Nabi dengan ungkapan, dengan bahasa, tidak dengan contoh secara langsung, praktek gerakan tidak. Ini diterangkan dengan kata-kata sampai dengan salam. Nah, di sini ada satu ungkapan bahwasanya dalam ruku kita harus mutmainnah, tumakninah dalam ruku, dan dalam sujud pun sama, harus tumakninah. Arti asal dari tumakninah itu adalah tenang, tegurung gusuh, santai. Ketika ruku santai. Yang kedua, inti dari kesepakatan para ulama mengenai arti tumakninah yang paling dasar, Pak, itu gimana? Tumakninah itu ketika dia ruku, pas benar-benar lurus punggungnya, maka barulah dia mengucapkan doa-doa. Jadi henteu nalika Allahu akbar subhanallahil azim subhanallahil enggak gitu. Jadi Allahu akbar subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, jadi ketika sudah ruku pas baru baca doa. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Jadi teka buru-buru. Ketika sudah sujud sempurna baru baca doa. Ketika duduk sempurna baru baca doa. Jadi tidak pas masih bergerak kita sudah baca doa. Nah, itu termasuk menyalahi tumakninah dalam sholat. Arti dasarnya seperti itu. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan di akhir Nabi menyebutkan kepada seorang laki-laki ini, "Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha." Maka hendaklah kamu melakukan gerakan-gerakan ini
dalam sholatmu kapan saja dan di mana saja. Jadi sholatnya kudu gitu. Ini kaifiat sholat secara globalnya, Pak. Secara globalnya. Nah, adapun fardu-fardu dari sholat. Ini penting fardu dari sholat, Pak. Karena kalau misalkan ada satu fardu ataupun bisa diistilahkan rukun dalam sholat ini yang tertinggal, yang tidak dilakukan, yang tidak dilaksanakan, maka ittafaqul ulama bersepakat bahwasanya sholatnya itu butlan, menjadi batal karena meninggalkan fardu sholatnya. Apa saja fardu sholat? Kita akan bahas. Yang pertama adalah an-niyah. Nah, yang pertama itu adalah niat. Fardu dalam sholat. Pertama itu adalah niat. Namun di situ disampaikan dalam fikih sunnah juga, niat ini ada yang menyebutkan bukan masuk dalam fardu, tapi masuknya kepada syarat sahnya sholat. Jadi masuk ke dalam syarat sahnya sholat. Pokoknya mau masuk fardu atau syarat sholat, ini tetap niat itu adalah nomor pertama yang harus dimiliki bagi setiap muslim ketika hendak melaksanakan ibadah, khususnya sholat. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami memerintahkan kalian melainkan untuk apa? Beribadah kepada Allah sembari apa? Mukhlishina lahuddin, dia ikhlas dalam beribadahnya. Salah satu unsur dalam keikhlasan dalam beribadah tentunya dia menempatkan niat di dalam segala bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ikhlas. Nilai ikhlas itu dilihat dari apa? Niatnya, ngarah ke mana? Bergantung kepada siapa? Menyenderkan kepada siapa ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Pak, setiap manusia itu perlu sandaran hidup. Dan bersandar itu harus kepada yang benar-benar kuat. Kalau kita bersandar ke tembok, Pak Ferry, bersandar ke tembok aman, Pak, gak jadi masalah. Tapi kalau bersandar ke bilik misalkan, bersandar ke bilik, itu ditakutkan. Atau bersandarnya kepada orang yang kecil, misalkan ke Ariski nyandir, atau diguling. Nah, jadi harus bersandar itu kepada yang kuat. Namun sayang kebanyakan manusia itu, mereka itu bersandar salah sandarannya. Ada yang bersandar kepada presiden, ada yang bersandar kepada para pemangku jabatan. Padahal presiden ada waktunya, pasti dia akan lengser pada satu saat. Para pemangku jabatan begitupun sama, mereka ada batas waktunya. Para jenderal nanti udah pensiun mah nggak jadi jenderal lagi. Jatuh dia kalau sender ke situ. Bersender kepada para agnia, orang-orang yang memiliki kekuatan dalam harta. Yakin di dunia mah orang yang mengharwege pada satu saat pasti akan merasakan keterpurukan. Ketika dinyender ke situ jatuh dia. Makanya harus kepada siapa menyender? Menyender itu harus kepada yang benar-benar kaya tanpa pernah miskin sedikit pun, yang benar-benar hidup tanpa pernah mati sedikit sekalipun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beres kalau nyandar ke Allah mah. Dan di dalam sholat, orang itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tidak ada perbedaan kasta ketika seseorang masuk ke dalam masjid. Tong abong keneh jenderal masuk masjid pakai sepatu. Gitu ya. Sami badai camat, badai lurah, bupati, sampai ke presiden masuk, Pak, buka sepatunya. Punten-punten we. Sab depan udah penuh, nggak bisa. Geser-geser, ke belakang ganti. Nggak bisa, nggak ada hak. Masuk dapat yang belakang ya sudah. Itu adalah hak yang diberikan kepada seorang yang masuk ke dalam masjid dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya sama. Menyendernya kepada Allah. Hilangkan seluruh beban jabatan, profesi dalam keseharian kehidupan di dunia. Kembali kepada Allah, sender ke Allah. Nah, niat ini jamaah sekalian, hadis yang paling terkenalnya itu adalah innamal a'malu bin niat.
Hanya saja segala amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Ketika seseorang berhijrah melakukan satu perpindahan, satu usaha, dan dia itu hijrahnya ilallahi wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya dari hijrahnya itu. Namun kebalikannya, ketika dia hijrahnya itu ila dunya yusibuha, Allah akan berikan ketika dia berhijrah kepada dunia atau kepada perempuan, au ila imra'atin yankihuha, kepada seorang perempuan yang ingin dia nikahinya, Allah akan berikan itu. Tapi dia tidak mendapatkan Rasul dan juga Allah di sisinya. Dalam arti, ya, niat itu adalah apa? Ini pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pentingnya niat itu, Pak, setidak-tidaknya ada dua lah. Poin A-nya itu, niat itu adalah salah satu pembeda. Sesuatu disebut ibadah dan juga sesuatu disebut adah. Adah kenal kebiasaan. Seseorang masuk ke dalam masjid, dia duduk-duduk di masjid tanpa niat yang jelas, bisa jadi masuknya kepada adah. Cuman ngadon istirahat. Beda ceritanya ketika ke masjid, masuk ke masjid walaupun memang di dalamnya dia mau istirahat juga, tapi dia niatkan untuk beribadah dengan cara i'tikafil masjid. Insya Allah dia mendapatkan nilai dari pahala ibadah i'tikaf. Maka kalau mau ke masjid, niatnya bukan cuma mau ke WC-nya, Pak. Sanes bari kehampanganana, tapi niatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk i'tikaf. Makanya kalau udah dari WC, tambahkan dengan sholat tahiyatul masjid. Salah satunya seperti itu. Untuk menjadi pembeda antara ibadah dan juga adah. Memberi kepada orang lain. Karena ningali batur ge marasihan gitu, jadi kita juga memberi. Kalau tidak didasari dengan niat yang benar, itu bisa masuknya kepada adah. Lihat orang lain ngingiringan, masihan, gak ada niat yang jelas. Tapi kalau dilandasi dengan niat ibadah, memberi kepada orang lain, insya Allah menjadi nilai ibadah dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti bekerja juga. Keluar dari rumah, kalau hanya menganggapnya itu adalah satu hal yang dianggap formalitas kehidupan dengan bekerja, mungkin masuk kepada adah, Pak. Tapi kalau keluar dengan diawali dengan bismillah, ya tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, abdi bade milari rizki. Dinararaga kangge ibadah ke anjeun. Masihan nafaqah ka keluarga abdi. Insya Allah itu bernilai ibadah, walaupun mungkin pekerjaannya ringan gitu. Itu yang membedakan. Yang kedua, niat pun ini adalah sesuatu yang menjadi pembeda antara ibadah yang satu kepada ibadah yang kedua. Setiap ibadah itu harus memiliki niatnya, Pak. Ketika sholat pun, kita sholat maghrib tadi, niatnya fardu, sholat maghrib. Sholat yang kedua, diniatan oge, sholat sunnah, rawatib, maghrib, kan gitu. Nah, maka niat pun adalah salah satu pembeda yang membedakan adalah ibadah satu dan ibadah yang kedua. Ini penting. Niat itu harus selalu diperbaharui biar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang cukup krusial. Apa yang krusialnya? Ini kan dalam sholat ya. Ada yang disebut dengan talaffuz binniyah. Bagaimana hukumnya mengucapkan niat di dalam salat yang akan kita laksanakan? Ucapannya itu bisa jadi dengan cara yang pertama, jahar, terdengar di bibir langsung, atau cara yang kedua, dia sir, tapi ada ungkapan-ungkapan khusus mengenai niatnya itu. Nah, ini para ulama ikhtilaf, berbeda pandangan. Ada beberapa pendapat mengenai masalah ini. Cuman para ulama bersepakat wajibnya niat, tapi berbeda dalam masalah pandangan talaffuz bin niyah. Mengucapkannya itu berbeda. Yang harus garis bawahi, talaffuz bin niyah ini merupakan bukan hakikat dari niat. Karena sejatinya niat itu letaknya ada di dalam hati.
Maka kalau orang ada yang beranggapan bahwasanya dia kalau sholat pakai talafud niat, tapi talafud niat yang dia ucapkan itu salah. Tapi hatinya dia benar, dia mau sholat maghrib, cuman keceplosan. Misalkan usolli fardal maghribi arba'a raka'atin, kuduna salah raka'atin, misalkan dia nyebut arba'a raka'atin di mulutnya, tapi hatinya dia tahu sholat maghrib itu 3 rakaat. Maka sholatnya tetap sah dengan niat yang inti ada di dalam hati. Lantas kenapa sih niat harus ada talafudnya? Nah, orang yang atau pendapat pertama yang memberikan kebolehan mengenai niat disebutkan itu, ucapan-ucapan di bibir itu tusabbitul qalb, akan memberikan penguatan kepada hatinya, menghilangkan apa? Tudhibul waswasah, menghilangkan rasa waswas di dalam hatinya, sehingga seseorang akan merasa lebih tenang, tentram. Jadi benar-benar orang tengah niat heula sampai khusyuk gitu. Itu adalah alasan yang pertama diperbolehkannya niat. Walaupun Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah dan ikut orang-orang yang berpendapat kepada Imam Asy-Syafi'i ini memberikan sebutan sunnah terhadap talafuz bin niyah, walaupun pada hakikatnya Nabi SAW tidak pernah talafuz niyah, para sahabat tidak pernah talafuz niyah, tabi'in, atba'ut tabi'in semuanya pun tidak pernah talafuz niyah. Cuman datanglah satu generasi, satu masa di mana orang-orang itu memiliki penyakit, selalu merasa was-was di dalam hatinya, sehingga dia perlu untuk menguatkan hatinya dengan cara talafuz. Makanya talafuz ini adalah sesuatu yang sunnah untuk menghilangkan was-wasah. Nah, pertama, Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah menyebutkan sunnah. Kedua, kalau Hanafiyah dan Malikiyah ini sama, cenderung sama, bahwasanya yang disebut dengan talafuz bin niyah itu maksudnya mubah. Kalau Hanafiyah mah menyebutkan kalau misalkan orangnya itu merasa santai-santai saja bisa khusyuk walaupun tidak talafuz bin niyah, maka lebih utama itu tidak pakai talafuz bin niyah. Tapi kalau orang yang merasa tidak khusyuk, tidak kuat hatinya ketika tidak talafuz, maka diperbolehkan untuk talafuz bin niyah. Nah, kalau Imam Maliki itu menyebutkan ini termasuk ke dalam bid'ah. Tapi sesuatu bid'ah ini bisa diperbolehkan itu ketika seseorang itu memiliki penyakit was-was di dalam hatinya. Jadi makruh masuknya. Nah, jadi silahkan saja ketika ada di antara kita yang memakai talafuz bin niyah untuk alasan memperkuat niatnya, asalkan dia yakin niat inti itu aslinya sejatinya ada dalam hati. Al-qasdu, satu maksud yang akan dilakukan bagi seorang manusia untuk melakukan satu itu, maka disebut niat. Kita sudah ada maksud mau datang ke masjid pakai mobil, itu udah berniat walaupun kita tidak sebutkan dalam bibir kita. Wal azmu, dan sesuatu keinginan yang sangat besar untuk dilakukan, itu pun niat. Dan mahalliha itu di dalam al-qalb, tempatnya niat itu sejatinya dalam hati. Gitu jemaah. Kalau saya termasuk orang yang itu tidak memakai talafuz, karena dengan hati insya Allah sudah dapat membuat saya lebih tenang gitu, tanpa dibantu dengan talafuz. Tapi saya pun tidak menyalahkan kepada siapa yang memakai talafuz bin niyah di dalam sholatnya. Seperti itu mengenai niat. Barangkali cukup dulu untuk fardu mengenai sholat. Jadi yang pertama niat, nanti insya Allah kita akan lanjutkan kepada poin yang kedua mengenai takbiratul ihram. Di dalam sholat seseorang tidak boleh ketinggalan apanya? Takbiratul ihramnya. Kumaha seseorang bisa sholat kalau tanpa takbiratul ihram? Maka takbiratul ihram itu salah satu masuk ke dalam fardu di dalam sholat. Dan Rasulullah SAW menyebutkan yang namanya miftahus sholati at-tahuru. Kata Rasul, kuncinya ibadah sholat itu adalah sucinya badan, sucinya diri dari hadas dan juga najis. Wa tahrimuha, dan sesuatu yang sudah melarang, sesuatu yang haramnya itu adalah at-takbiru. Maksudnya apa? Takbir itu disebut pengharaman. Kalau orang sudah takbir, dia sudah diharamkan oleh Allah untuk beraktivitas selain di dalam sholatnya. Udah ditutup, udah haram untuk melakukan hal apapun dalam sholatnya ketika dia sudah bertakbir. Allahu Akbar. Tekenging deui ngobrol, tekenging deui melakukan hal anu sanes, termasuk pikiran pun harusnya sudah di-cut khusus. Ingat ke Allah Subhanahu wa taala narika sholat. Dan yang terakhir, kata Rasulullah SAW, wa tahliluha, dan halalnya seseorang untuk melaksanakan segala sesuatu itu adalah assalamu, ketika sudah at-taslimu, ketika sudah bersalam.
Maka ketika sudah salam dihalalkan lagi sok bade ngobrol, bade mikiran naon, bade ngelakukan aktivitas lain dari sholat itu, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup bersama pengajian kita dengan bacaan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.